suatu hari Nabi Muhammad SAW kedatangan malaikat Jibril alaihissalam. Selesai kedatangan malaikat Jibril, Rasulullah keluar. Di situ ada para sahabat-sahabat Rasulullah. Rasulullah mengatakan, laqad kana ma'i Jibril al-amin al-an. Sungguh malaikat Jibril baru saja bersamaku. Malaikat Jibril baru saja bersamaku. Walaqad galali, dan sesungguhnya malaikat Jibril berkata kepadaku, kata Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, balligh ummatak, sampaikan kepada umatmu, bi annal qabra yaqulu lahum, sesungguhnya kuburan ini berkata kepada mereka. Ini kuburan yang kita lihat, kita lewati, atau kita pas ziarah ke kuburan. Ini mereka ini sebenarnya hakikatnya bertanya sama kita, berkata sama kita. Apa yang mereka katakan, apa yang kuburan katakan? Udhkuruni, wahai manusia, ingatlah kamu sekalian aku kuburan. Dieling-eling he menungsa. Kullu yaum, setiap hari ini kuburan ngomong, hei manusia, ingatlah aku, ingatlah aku, ingatlah aku. Ana baitul wahdah, saya adalah rumah yang mana apabila orang masuk ke dalam rumah tersebut pasti akan sendirian, nggak ada temannya. Rumah sendirian ini. Ana baitul wahsyah, saya adalah rumah yang penuh dengan ketakutan. Ana baitul ghurbah, saya adalah rumah pengasingan, asing sudah. Ana baitul dud, saya adalah rumahnya cacing. Rumahnya apa? Cacing. Ana baitul turab, saya adalah rumah yang di dalamnya berisi debu dan tanah. Ana baitul dik, aku adalah rumah yang sempit. Illa man wasa'ani Allahu alaih, kecuali orang yang mana masuk ke dalam alam kubur kemudian kuburannya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk yang diluaskan oleh Allah. Amin ya rabbal. Jika engkau hamba yang mukmin yang soleh, maka kuburan pun akan menyambutmu. Kalau kita termasuk orang yang soleh yang mukmin, ayyuhal abad al mu'min, marhaban bika wa ahla. Kata kuburan, kalau kita datangnya orang soleh disambut marhaban, marhaban bika wa ahla, marhaban ahlan wa sahlan bikum, laqad kuntu ahabba ilayya min man yamshi 'alal ard. Kata kuburan menyambut kita yang soleh, mudah-mudahan kita termasuk orang yang soleh. Apa kata kuburan? Kuburan mengatakan, sesungguhnya kamu wahai manusia yang soleh, orang yang soleh, kamu adalah orang yang paling aku cintai di atas muka bumi. Disambut. Dibayangkan panjenengan meninggal, jangankan ke kuburan sudah, datang ke luar kota, tidak kenal dengan kota tersebut, masuk ke satu kampung, tidak ada saudara, tidak ada temen, nggak ada siapa-siapa. Kepengin masuk rumah, nggak kenal sama rumah tersebut. Kira-kira kepriben? Mesti ada rasa takut. Saudara bukan, teman bukan, kenalan bukan, tahu-tahu kita berada di tempatnya asing. Lah ini kuburan, hadirin bayangkan. Ketika kita semacam itu, tapi alhamdulillah ternyata apa? Ternyata ada yang menyambut. Senang nama boten? Di kota yang lain nggak ada yang kenal, tahu-taunya ahlan wa sahlan, bib. Jenengan yang pernah urut jenengan lagi ceramah nang kene. Monggo bib, monggo digandeng, digawa bareng omahe, disuguhi sate, disuguhi teh manis, banyu putih, susu dan lain sebagainya. Senang nama boten? Ya, senang luar biasa. Lah ini kuburan, kita lagi takut-takutnya, tahu-tahu disambut, wahai hamba Allah yang mukmin, yang soleh, ahlan wa sahlan, kamu adalah orang yang paling saya cintai, yang ada di atas bumi. Luar biasa. Kemudian hamba yang masuk kuburan itu pun dimuliakan. Masuklah makhluk yang berwarna putih, bersinar terang seperti matahari. Kemudian itu makhluk mengatakan,
tahukah kamu siapa saya? Maka makhluk itu menjawab, ana amaluka sholih, saya adalah amalmu yang baik. Amal baikmu maka besok di kuburan akan menyambut kita semua dengan wujud makhluk yang bercahaya, yang terangnya seperti matahari. Ya, mudah-mudahan Allah jadikan amal soleh kita besok di alam kubur menyambut kita semuanya. Pun akhirnya gembira, ini hamba dimuliakan di dalam kuburnya, bahkan kegembiraannya di alam kubur belum pernah dia rasakan sewaktu hidup di dunia. Mulai dari dia dilahirkan dari perut ibunya sampai seumur hidupnya dia pernah bahagia, lebih bahagia ada di alam barzah daripada hidup di dunia. Kuburannya diluaskan, dijadikan taman surga, dibukakan pintu surga, tercium wewangian surga di dalamnya. Bayangkan niki surga niki apa istilahnya, sudah tercium baunya kepada orang yang beramal soleh dan ditempatkan di tempat yang terbaik di alam kubur. Sampai akhirnya saking senengnya mencium baunya surga, ini orang-orang yang ada di alam kubur kuwi ndonga maring Gusti Allah, ya Rabb aqimis saah, ya Allah cepat kiamat, cepat kiamat, cepat kiamat. Kenapa? Karena sudah pasti masuk ke dalam surga. Orangnya kiamatnya bakal cepet nih kalau sudah banyak orang soleh meninggal dunia, dongan nang kuburan, ya Allah cepet kiamat, cepet kiamat. Akhirnya kiamatnya cepet. Nah, pun mudah-mudahan kita sudah siap menghadapi kiamat. Amin ya Rabbal alamin. Kapan bib kiamatnya? Wis pokoke wallahu a'lam sudah. Enggak ada yang tahu kapan hari kiamat. Cuman ya pembukaannya ya seperti kemarin gempa-gempa itulah, goyang-goyang secuil, rundak-rundak pan kayak kue. Tapi itu durung apa-apa itu belum apa-apa. Kiamat ini bukan hanya sekedar goyang, bukan hanya sekedar gempa bumi. Gunung yang begitu berat itu berterbangan seperti kapas. Artinya mabur kayak kapas. Bukan berarti enteng, enggak. Artinya apa? Apa istilahnya, keadaannya dengan mudahnya Allah menghancurkan segala apa yang di bumi dan segala apa yang ada di langit. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah berikan kita keselamatan, dijaga dari huru-hara kiamat, dan mudah-mudahan keluarga kita pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal alamin. Pun ini pembahasan hadis kita, mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami, dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Rabbal alamin.